Makanannya berapa, Mbak? Di sini nggak usah bayar Pak. Kalau di Ah, warung rumpunan itu kalau makan dan juga gratis. wow, gratis beneran. Iya. Wah, kalau tahu tadi aku makannya lebih banyak dong, ngambil lebih banyak dong. Ambil lagi ya Pak. Ambil Boleh, lagi. gratis. Waduh. Hah? Harus habis ya? Oke, oke, terima kasih ya, terima kasih ya. Iya. Makan dulu ya, Pak. Silakan Pak. Hmm. Ini rumput laut ya, sama putih telur. Iya. Saat ini saya lagi bersama Pak Ayah saya. Dialah owner daripada warung gratis. Tapi namanya bukan warung gratis. Warung Kerukunan Nusantara. Terus terang saya baru pertama kali ketemu makan di warung, terus dibilang gratis. Biasanya gratis kalau ada orang yang bayarin maksudnya, tapi di sini benar-benar makan sepuas-puasnya, minum gratis. Wow, ini sesuatu yang mengejutkan saudara, dan tentu saudara penasaran, kenapa sih? Apa itu yang kasih makan gratis atau yang punya warung itu orang kaya raya begitu, atau seperti apa? Ya kan, kita ingin tahu langsung dari Pak Ayah saya. Kenapa Pak? Apa misi Bapak kok semua orang yang datang makan di tempat ini gratis? Ya, terima kasih Pak Bram boleh mampir ke tempat ini. Jadi dikasih makan gratis. Jadi memang bukan karena tamu ya, memang semua orang datang sini makan. Semua yang bertamu ke sini lah ya. Yang agama bertamu ke sini. Ya. Iya, siapapun. Ya. Betul. Jadi memang program ini diawali di pandemi ya, pada saat pandemi yang kedua. Di pandemi kedua itu sangat waktu itu sangat mengerikan lah kalau kita ngomong ya. Nggak boleh masuk, nggak boleh keluar, harus di dalam gitu ya. Akhirnya mulailah pemikiran gua di dalam mati, di luar juga mati gitu istilahnya kasar gitu. Akhirnya wah, banyak yang mulai udah keluar aja. Nah, kami dari tokoh-tokoh akhirnya dengan teman-teman tokoh-tokoh agama ini berpikir apa yang kita bisa lakukan untuk menolong mereka, membantu mereka sebagai tokoh-tokoh agama. Ya, cerita singkatnya, biarpun pandemi jarang ketemu, sulit ketemu pada saat itu ya, per telepon jadilah. Karena ini adalah kami semua, kita semua ini dari teman-teman lintas agama ini sama-sama memiliki rasa kemanusiaan. Jadi Pak Ayah saya dapat beban ini, kemudian sharing ke teman-teman lintas agama. Iya, termasuk dari mereka pun telepon, apa yang mau kita lakukan ya? Ya akhirnya yaudah kita coba membantu dengan memberikan makanan, ya, makanan yang siap untuk dimakan. Itu per tiap hari atau? Waktu itu hanya seminggu 2 kali, hari Rabu dan hari Sabtu ya. Waktu itu hari Rabu dan Sabtu kami lakukan, dan itu ada di 12 titik. 12 titik ya. Dan memang diawali itu pada saat itu ya kita juga hati-hati. 12 titik itu dimakan berapa banyak orang? Satu titik itu 150 satu titik. Satu titik 150 box ya. Dan minum, dengan ada juga yang 200 gitu. Ada yang 200. Ini yang kita lakukan, yang artinya bahwa kita pun melakukannya dengan cara juga tidak mau membuat klaster baru pada saat itu ya. Kalau kita kasih gratis pasti ngumpul, apalagi kalau kita bikin 1000 pasti orang bisa ngumpul. Itu akhirnya sistem itu kita batasi yang kita bagi. Dan di sini juga kita mau ngajar. Pada saat itu mulai timbul lah, kita juga sharing itu ya dengan teman-teman ini, gimana ya kalau supaya nggak jadi klaster baru, supaya nggak jadi kerumunan. Udah, kita coba bikin dengan Rp5.000. Ya, itu bukan dijual, kita kasih nilai Rp5.000 supaya tidak terjadi kerumunan gitu ya. Tapi ya, bukan masalah uang ya, tapi ya yang tadi saya katakan supaya kita mencegah kerumunan. Tapi kalau ada yang nggak punya uang bagaimana? Ya kita kasih juga gitu loh. Memang kita kasih gratis gitu ya.
Nah, akhirnya kita juga berpikir lagi, saya bilang enggak, kita coba buat mendidik dari masyarakat ini untuk memberi, ya, untuk saling memberi. Akhirnya sepakatlah dari salah satu Pak teman dari NU LTM Pak Kiai Wusto itu, wah kalau gitu pakai infak aja, kita tulis infak. Oh ya nggak apa-apa, kita tulislah akhirnya infak, berapapun mereka memberi. Nah ini sudah berjalan sampai 1 tahun. Nah, selesai pandemi, setelah itu baru kita mikirkan apa yang harus kita lanjutkan dari program ini, karena program ini sangat membantu dan sangat berdampak buat masyarakat juga. Kita mengajar untuk masyarakat ini bisa saling memberi, Ya. Nah, jadi kita berlanjut terus Pak. Dari apa yang Bapak dan teman-teman lakukan malah menggerakkan banyak orang yang lain. Iya, tanpa sadar juga itu kita lihat bahwa ternyata masyarakat ini ternyata masih punya memiliki hati yang memberi. Ya, bahkan salah satu cerita itu bukan cerita, memang laporan dari Tangerang ya, BSD. Di Tangerang ini, seorang ibu-ibu naik motor, dia langsung mampir ke warung kerukunan, dia beli, kasih uang 50.000, itu dapat 10 pack. Akhirnya ditolak oleh petugasnya. Tidak, ini dia dijual gitu. Warung kerukunan ini bukan penyelenggaranya bukan dari agama tertentu, misalnya Kristen aja gitu ya. Oh enggak. Tapi melibatkan. Betul. Jadi disebut kerukunan karena melibatkan lintas agama. Yang bersama-sama melayani masyarakat. Betul, bersama-sama. Ini jarang nih Pak. Betul. Jarang. Ya bersyukur, dan kita sangat bersyukur bahwa toleransi keberagaman ini masih solid di bangsa kita ya. Makanya tadi kan responnya cepat pada saat kita mau ngapain nih, ayo kita buat sesuatu. Kita responnya cepat, dan ya salah satu kembali tadi ke ibu tadi, akhirnya ibu tadi itu ngasih uang 50.000 dan dia ngomong mau diberikan kepada ada tukang depan itu, ada tukang gali tukang sampah lagi ada di situ. Dia bilang, Pak kami mau beri mereka. Nah akhirnya dibantulah oleh petugas kami ini, diantar dan dibagikan. Nah setelah dibagikan, ibu itu kembali menyampaikan ucapan terima kasih kepada tokoh-tokoh agama ini, penjaga dan tokoh-tokoh, sampaikan kepada ini ya, tokoh-tokoh yang agama. Melayani di warung-warung kerukunan itu dari lintas agama juga, jadi mewakili agama anak-anak mudanya, Kristen, dari Buddha. betul. Wow. Betul. Anak-anak mudanya. Betul. Yang sangat berperan sekali itu dari LTM ya, mereka Solima, mereka yang banyak turun itu, dan didampingi oleh masing-masing umat. Kalau dia di wihara, dari umat wihara, kalau dia di gereja gitu. Nah, jadi kembali lagi tadi bahwa message yang tadi ibu itu katakan bahwa sampaikan terima kasih karena hari ini saya bisa memberi sedekah, hari ini saya bisa beramal untuk 10 orang. Kalau 50.000 aja saya kasih makan, mungkin cuma 2 orang. Tapi hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa memberi 10 orang. Nah, dia bahagia sekali ya. Bahagia, dan itu sangat bahagia sekali, dan kami pun akhirnya iya ya. Kami sudah memberikan kesempatan juga bagi semua masyarakat untuk beramal secara langsung. Kesempatan itu ya, artinya bahwa kesadaran dan tingkat toleransi untuk masyarakat kita ya, khususnya di Indonesia ini sangat masih solid lah. Masih ya. Solid lah. Ya walaupun di sana sini ada sedikit keyakinan karena ya kelompok-kelompok tertentu ya. Betul. Kebersamaan, kesadaran kerukunan Indonesia ini. Tetapi dari pengalaman di lapangan melalui warung kerukunan Nusantara ini, justru Bapak melihat sebetulnya Indonesia ini masih saling mengasihi, begitu ya. Betul. Punya harapan masa depan. Wih, luar biasa ya. Untuk bangsa ini luar biasa. Akan menjadi contoh buat bangsa-bangsa lain ya. Dalam mengatasi pandemi, masyarakatnya masih mau dalam arti ikut di dalam ambil bagian tugas bangsa ini. Bukan pemerintah aja yang punya tugas, tapi lihat bahwa masyarakat, tokoh agama dan masyarakat itu pun mempunyai tanggung jawab bersama.
Itu yang membuat kita sebenarnya bisa lewat daripada pandemi itu. Oke. Nah, pandeminya kan sudah lewat, Pak. Ya, kita anggap sudah selesai, Pak. Tapi kok masih ada warung ini, Pak? Ya, kita lanjuti ini karena melihat bahwa sebetulnya masih banyak masyarakat umat ini yang membutuhkan, terutama pada saat dampak-dampak pandemi ya. Ada yang di PHK, ada yang nganggur. Nah, ini tokoh-tokoh agama ini, lintas agama ini masih memikirkan itu. Bagaimana kita menolong mereka gitu loh. Bagaimana kita menolong mereka. Nah, tapi kan perlu juga kita namanya pilot project, perlu kita namanya contoh percontohan, perlu kita juga ada base camp-nya, tempatnya. Nah, inilah tempatnya. Di sini tempatnya pilot project. Saya bayangkan kalau ini dimultiplikasi di mana-mana, Pak. Di Indonesia, Pak. Doakan aja, Pak. Doakan kita punya misi ke sana. Kita hari ini sudah ada 3 ya di BSD sama di Masjid Al-Mukhlisin yang ada di Emporium. Di situ sudah ada. Bapak punya mimpi apa nih ke depan untuk Indonesia? Ya pastinya sebagai anak bangsa ya, bahwa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang disegani oleh dunia, menjadi pilot project, contoh percontohan daripada bangsa-bangsa lain, terutama juga di dalam kerukunan. Ya, hanya ada di Indonesia, hanya ada di Indonesia. Nah, pemirsa bukan kebetulan, salah. Pak Yesaya ini adalah juga seorang pendeta. Betul ya? Nah, sebagai pendeta, Pak, apa sebetulnya peran kita sebagai umat Nasrani di Indonesia untuk membangun rumah kebangsaan Indonesia ini? Ya, secara khusus ya kita bicara, saya itu bukan pendeta, Pak. Bukan pendeta. Hambanya. Pelita dalam Tuhan. Ya pastinya kita rindu bahwa kita ada di Indonesia ini kan bukan kemauan kita. Tuhan sudah di dalam firman dikatakan, di mana engkau aku buang, sejahterakanlah kota ini, dan berdoa untuk kota kesejahteraan dan berdoa. Itu tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan kita ini pemerintah bukan mengharapkan atau bukan minta pemerintah yang bertanggung jawab, tapi khususnya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan ini juga punya tanggung jawab ya untuk kesejahteraan bangsa ini. Sehingga dengan kehadiran gereja anak-anak Tuhan ini, ayolah kita bersama-sama memikirkan hanya bukan kemanusiaan aja, tapi kebangsaan. Ya, karena kita ada di bangsa ini, kita ditempatkan Tuhan di Indonesia yang kita cinta ini. Ini harus kita jaga, harus kita pelihara gitu loh. Jadi bersama-sama. Kita harus aktif di semua bidang ya, kemajuan, betul, kesejahteraan di semua bidang. Seperti Pak Yakub, bidangnya pendidikan ya, Pak. Yeah. Betul. Kenapa di bidang pendidikan ya, sedikit dulu nih. Dari tadi ada diam-diam aja nih. Ya, kalau di bidang pendidikan ini sangat penting karena itu basic sekali. Karena segala sesuatu itu dimulai dari pengenalan pendidikan ini. Semakin orang itu bisa mengecap pendidikan yang baik dan tinggi, dia akan menjadi orang yang semakin paham bagaimana menjalani hidup ini. Oke, good. Itu Solideo dari SD sampai SMA? Dari TK sampai SMA. TK sampai SMA. Semua agama boleh sekolah di situ? Ada juga. Ada. Oke. Ini sudah ikut membangun bangsa, Pak. Iya. Ayah saya. Ya, ini yang kita harapkan semua anak-anak Tuhan kita ambil bagian di bidangnya masing-masing. Bersinergi, sebetulnya bersinergi. Itu penting. Jadi yang sudah ada ya jangan bikin lagi. Gitu loh. Yang sudah ada. Ayo kita bersinergi gitu loh. Kita bersinergi. Betul. Nggak bisa sendiri ya. Nggak bisa sendiri. Kita teguh, bercerai, gitu. Kita berantakan. Asik. Apa namanya? Diskusi warung kerukunan. Sampai
sampai lupa minum. Oke. Nah, ini wedang ini. Wedang ini. Rempah-rempah ini. Rempah-rempah ya. Oke. Pak Yesaya, ada hal-hal yang Bapak mau sampaikan lagi pada pemirsa yang mengikuti program Ngopi Aja, ngobrolin paradigma kerajaan. Silakan Pak Yesaya. Iya, terima kasih untuk saudara-saudaraku semua. Saya berharap bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan khususnya, waktunya kita mulai melakukan, mengerjakan visi, misi maupun visi Tuhan yang sudah dipercayakan kepada kita. Yang tadi dikatakan bahwa di mana engkau aku buang sejahterakanlah kota dan berdoalah untuk kota di mana kita ada. Keduanya adalah mulailah kita memikirkan melakukan bukan hanya kemanusiaan tapi adalah kebangsaan. Karena kita ada di tengah-tengah dan kita tinggal di bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Kalau bicara kebangsaan kita mesti membangun, memperkuat 4 pilar rumah kebangsaan kita ya. Betul. NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sama Undang-Undang Dasar 1000. Betul. Ya, jadi pas kita lewati pandemi ini, kita berharap bahwa waktunya lah gereja anak-anak Tuhan ini menjadi terang. Ya. Waktunya bagi anak Tuhan menjadi terang. Karena itu memang sudah perintah, jadilah terang. Tapi terang ini artinya bagaimana terang itu akan terlihat pada saat kita ada di kegelapan. Jadi kalau kita di dalam terang, sama-sama terang, itu yang terjadi adalah silau. Kalau silau itu biasanya orang suka bingung, mau nyari barang aja udah nggak tahu di mana ya, karena silau gitu ya. Satu, keduanya janganlah terang itu ada di dalam gantang. Ya. Sekalipun itu sekecil apapun, lilin api itu akan terlihat di saat di kegelapan. Ya. Artinya, marilah kita berdampak untuk bangsa ini sama-sama untuk bersinergi. Ya, sinergi itu, bahasa sinergi itu adalah yang sudah ada, jangan dibuat lagi, tapi kita bersinergi. Itulah kalimat itu yang harus kita pahami, kalimat sinergi. Saya percaya kalau ini kita semua lakukan bersama-sama, kita akan menjadi dampak dan bagian daripada bangsa ini, membangun, mempertahankan bangsa ini. Wow, luar biasa. Oke, saudara, ini saatnya. Jangan tunggu besok. Ini saatnya untuk kita mengusahakan kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa. Harusnya sendiri, kita mesti bersama-sama ya. Bergandengan tangan, bukan hanya kita sendiri di Indonesia. Ada saudara kita dari agama yang berbeda. Kita juga bergandengan tangan bersama dengan mereka membangun kerukunan bangsa ini. Spesial terjadi atas Indonesia. Tuhan Yesus berkati.